Selamat pagi Ibu, gimana keadaan hari ini? Apakah Ibu masih terasa sesak? Pagi dok, masih terasa sesak sih nafasnya. Terus berat gitu nafasnya. Suka malam itu kadang susah tidur. Betul dok, semalam ibu kebangun terus karena susah buat bernapas. Baik Ibu, terima kasih Ibu udah berkata jujur kepada saya. Mungkin ini melelahkan bagi Ibu, tapi setelah ini kita coba dengan cara lain lagi agar paru-paru Ibu lebih kuat lagi. Ibu, jadi kondisi Ibu ini perlu latihan pernafasan agar Ibu lebih kuat lagi. Nah, biasanya latihannya itu menggunakan alat power breath. Namun di di rumah sakit pedesaan kita ini tuh gak ada alatnya. Jadi kita menggunakan spirometer, walaupun sederhana alatnya, tapi kegunaannya juga sama, manfaatnya juga sama Ibu. Saya nggak mau dok, saya udah tua. Dari dulu juga saya kalau sesak ya, makanya minum jamu, jahe atau madu terus berdoa udah tenang. Tapi nggak kayak gitu. Tapi saya cuma kayak gitu. Ibu, obat dan jamu itu tetap boleh, tapi alat itu dapat membantu pernapasan ibu supaya tidak sesak. Enggak, ibu nggak mau dipaksa. Sehat itu dari Tuhan. Kalau Tuhan izinin ibu sembuh ya, ibu bisa sembuh tanpa alat itu. Ibu, saya setuju kalau sehat itu dari Tuhan. Tapi usaha itu juga bagian dari doa Ibu. Kalau Ibu mau mencoba spirometernya, itu juga bisa membantu paru-paru Ibu. Itu juga nggak kalah lagi dengan doa, jamu. Tapi kita diimbangin juga pakai alat itu Ibu, supaya pernapasannya Ibu itu biar nggak sesak lagi Bu. Bayangkan nih Bu, Ibu itu nafasnya tuh bisa lega setelah menggunakan spirometer itu. Pastinya Ibu juga lebih tenang, lebih enak, lebih lega, lebih leluasa juga untuk berdoa. Ah dok, itu cuma omongan dokter. Menurut saya doa itu yang paling penting. Doa seperti alat kayak gitu, udah cukup jamu sama doa aja. Ibu, kami sayang ibu, perjalanan juga jauh ibu. Nanti kalau ibu capek perjalanan jauh sesak gimana ibu? Kalau memang udah ratu ibu ya udah, kalau ibu nggak mau repot-repot pakai alat kayak gitu, udah cukup jamu sama doa aja udah. Baik Ibu, saya tidak akan memaksa Ibu sekarang, tapi saya mohon pikirkan kembali kesehatannya Ibu. Dari jamu, alat, terus doa juga, itu bisa berjalan kok Bu dengan bersamaan. Saya dan keluarga hanya ingin Ibu lebih kuat lagi supaya tidak mudah sesak lagi Bu. Lalu gimana kelanjutannya dok dengan kondisi ibu seperti ini? Jadi untuk saat ini bersabar dulu ya Ibu ya, karena ibu kamu juga belum stabil dengan tindakan yang akan kami lakukan ini. Jadi ini saya akan tinggal dulu, nanti saya akan tugaskan perawat yang akan memberi layanan kesehatan selanjutnya ke Ibu, supaya kondisi stabil dan tenang dulu. Baik Ibu, setelah ini saya akan kembali ke ruangan saya dan setelah ini saya akan tugaskan perawat untuk melakukan tindakan selanjutnya. Selamat pagi ibu. Permisi ibu, saya perawat Tessa yang akan bertugas di rumah sakit ini shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan ditugaskan oleh dokter untuk memeriksa ibu lebih lanjut. Boleh tahu dengan ibu siapa ya? Aurel. Boleh sebutkan tanggal lahirnya? 17 Agustus 1965. Permisi ya Bu, saya mau mengecek gelang tangannya. Baik Ibu, Ibu hari ini ada keluhan apa perasaan Ibu sekarang? Nafas saya masih beresus, tapi kalau pas sesek itu langsung tak minumin jamu terus doanya udah tenang. Doa dan jamu emang bisa membuat hati Ibu tenang ya Bu? Saya menghormati itu kok Bu. Ibu, saya membawa alat ini yaitu namanya spirometer. Ibu boleh dicoba, nanti saya bantu gunakan ini. Apakah Ibu bersedia? Saya nggak mau sus, saya takut nanti mata sesak. Saya menghormati keyakinan Ibu. Kalau Ibu tidak mau memakai alat ini, saya tidak ingin menggantikan doa atau jamu Ibu. Alat ini hanya opsi tambahan ya Ibu. Itu semua keputusan dari Ibu juga. Saya nggak mau sus, udah cukup bagi saya tuh doa sama jamu deh.
Ibu, saya mengerti. Rasa takut itu wajar, Ibu. Jadi nggak perlu ada paksaan. Yang penting Ibu nyaman dan bisa kondisinya stabil. Bu, kalau ibu merasa tidak perlu, kami menghormati ibu, tetapi ibu tetap istirahat yang cukup ya. Baik Ibu, kalau suatu saat Ibu berubah pikiran atau ingin mencoba alat ini, Ibu bisa hubungi rumah sakit ini untuk datang ke rumah Ibu melakukan pelayanan home care. Hari ini Ibu cukup istirahat tenang, nyaman, dan juga keadaan Ibu tetap stabil. Lalu bagaimana sih saat ini orang tua saya tidak mau menggunakan alat tersebut? Apakah boleh pulang dulu? Iya, saya nggak mau, saya mau cepat pulang. Tenang dulu ya Bu, sebentar lagi bakal pulang kok. Jangan lupa Ibu jaga diri baik-baik dan juga jangan lupa minum obat dan jangan lupa berdoa ya Bu. Terima kasih ya Sus, nanti saya akan merawat ibu saya di rumah. Jika ada keluhan sesak napas, saya akan menginformasikan ibu lewat telepon di rumah sakit. Terima kasih ya, saya sudah menjelaskan dengan baik, tapi saya tetap dengan cara saya. Sama-sama Ibu, kami hormati keputusan Ibu. Semoga nanti Ibu waktu di rumah lebih nyaman ya Ibu. Mari Ibu, saya bantu. Ibu, kita udah sampai di rumah. Ibu bisa istirahat lebih tenang. Iya, rumah lebih menenangkan. Ibu mau jahe hangat. Halo, selamat siang suster. Ini saya ingin memberitahu bahwa ibu saya itu terlihat sangat lelah. Apa bisa suster segera datang ke sini? Baik, saya akan segera ke sana. Pastikan ibu beristirahat dulu, jangan dipaksakan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Saya akan tiba sekitar 30 menit lagi. Permisi. Iya, silakan suster. Permisi ya. Selamat siang Ibu, saya perawat serta dan perawat desa, kami perawat home care yang ditugaskan untuk mengecek kondisi Ibu serta ingin mengajak Ibu mencoba spirometer. Apakah Ibu bersedia? Nggak usah, saya udah ngedukun. Permisi. Nah itu dukunnya datang. Saya cuma mau minjem sama data karena pakai alat kayak itu. Nah betul itu Ibu, berdoa saja sudah cukup. Atau di ketemu kampung tuh pakai obat-obat tradisional bisa kesembuh orang, jadi jangan pakai alat-alat yang begini. Bu, kami mengerti obat dan jamu itu emang penting, tapi kalau ibu tidak menggunakan alat itu, nanti ibu terkena sesak napas lagi. Kami takut, Bu. Benar Ibu, rumah sakit jauh loh. Kalau Ibu mau coba latihan ini cuma sebentar kok. Napas Ibu bisa lebih ringan. Bu, mari kita coba sama-sama ya Bu, permisi ya. Tidak lama kok, hanya 3 kali tarik hembusan. Anggap saja latihan ini sebagai tambahan doa untuk paru-paru supaya lebih kuat. Sonde, doa tuh sekuat dan sendirinya, jadi jangan perlu bantu pakai alat. Nah ramuan yang beta kasih nih cukup untuk jaga Ibu punya kesehatan. Kalau saya coba, apakah doa saya tetap bisa jalan? Tentu saja, Bu, doa tetap jalan, jamu tetap diminum, namun alat itu hanya bantu tambahan usaha. Iya tambahan usaha, tapi tambahan usaha ini jangan sampai buat lupa pada usaha utama. Nah jangan sampai doa dengan jamu nih jadi usaha nomor 2. Baiklah, saya coba, tapi jangan ngomong. Ibu coba pakai alat ini ya Bu. Tarik nafas perlahan ya Bu. Hembuskan secara perlahan. Ya, bagus begitu Bu. Pelan-pelan saja Ibu, jangan sampai paksa diri. Ingat doa lebih utama. Bagus sekali, Ibu. Ayo, sekali lagi. Rasanya aneh, tapi tidak seburuk yang saya kira. Luar biasa Bu, itu langkah awal yang baik. Dengan rutin latihan, doa dan jamu, kesehatan Ibu bisa lebih baik. Baiklah kalau memang kalian percaya begitu, tapi beta akan tetap di sini buat pastikan kalau doa dan ramuan akan ditinggalkan. Baik, saya akan coba latihan ini tiap hari sambil berdoa dan juga minum jamu. Kan, nafas. Mau dipasang? Pulang kok. Selamat pagi, Suster. Pelan-pelan saya Ibu.